Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Saida Ulia dari kelas 10 AKL 1 nomor absen 25. Di sini saya akan membahas tentang masuknya bangsa Portugis di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang awal masuknya bangsa Portugis, tokoh dan peranan, tujuan kedatangan, serta dampak positif dan negatif. Yang pertama, awal masuknya. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Asia untuk melakukan perdagangan. Pada tahun 1511, bangsa Portugis memasuki wilayah perairan Indonesia. Laut merupakan kekuatan utama bangsa Portugis. Sejak abad ke-15, Portugis mulai mengembangkan teknologi maritim. Bahkan, para pelaut Portugis sudah menggunakan kompas dan peta pertolan untuk mengarungi lautan. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di daerah Malaka. Dalam penguasaan Portugis, Malaka menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Portugis mengendalikan perdagangan di Asia Tenggara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Dan pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirimkan armadanya ke Maluku. Armada tersebut membangun monopoli perdagangan cengkeh. Cengkeh dari Indonesia Timur merupakan komoditi yang paling berharga. Armada pertama mendarat di Pulau Banda, Maluku. Pulau tersebut merupakan penghasil pala dan selaput buah pala yang disebut puli. Kemudian, pada tahun 1522, dalam rangka memperbesar usaha dagang, Portugis berupaya memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka kemudian menguasai Selat Sunda. Portugis dan Raja Sunda, Sang Hyang Prabu Surawisesa, melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama. Melalui kesepakatan tersebut, bangsa Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di daerah yang disebut Kepala, dengan syarat memberikan perlindungan kepada kerajaan Sunda dari kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Kemudian, pada tahun 1526, armada Portugis yang saat itu dipimpin oleh Francisco de Sá dihantam topan. Beberapa dari mereka yang sempat selamat kemudian mendarat di Sunda Kelapa, namun dibunuh oleh pasukan Cirebon. Kemudian, tokoh dan peranan. Yang pertama ada Bartolomus Dias, yang kedua Vasco da Gama, dan yang ketiga ada Alfonso de Albuquerque. Tokoh yang pertama yaitu Bartolomus Dias, berperan sebagai penjelajah Portugis yang berlayar mengelilingi dunia hingga ke ujung selatan dari Afrika dan diketahui sebagai penjelajah Eropa pertama yang pernah melakukannya. Bartolomus Dias sampai di Indonesia pada tahun 1488 dan berhasil mencapai Tanjung Harapan dan memasuki Samudra Hindia. Kemudian yang kedua, Vasco da Gama. Pada tahun 1498, Vasco da Gama memimpin armada untuk merintis jalan yang pernah ditempuh Bartolomus Dias, menyusuri pantai timur Afrika dan berhasil sampai di Calicut, India. Di saat yang sama, Duarte Bosco Pereira menjelajah Atlantik Selatan dan pantai Amerika Selatan di utara Sungai Amazon. Dan yang ketiga, Alfonso de Albuquerque. Pada tahun 1512, bangsa Portugis lewat ekspedisi yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque berhasil merebut dan menduduki Malaka. Kemudian tiba di Maluku, menemukan Pulau Timor dan mencapai Kepulauan Banda, Pulau Ambon, dan Seram. Bagian yang ketiga, tujuan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Terdapat 3 tujuan Portugis langsung ke Indonesia, yaitu yang pertama ada Glory. Glory adalah tujuan pertualangan dengan mencari negara jajahan untuk mengharumkan nama, kejayaan, dan kekuasaan. Yang kedua ada Gold, tujuan ekonomi dengan mencari keuntungan dan hasil besar dalam perdagangan rempah-rempah, membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Yang ketiga ada Gospel. Gospel merupakan tujuan kedatangan dengan menyebarkan ajaran Nasrani. Dan bagian yang terakhir yaitu dampak kedatangan bangsa Portugis. Ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu banyaknya dibangun pelabuhan-pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di daerah Malaka. Dan yang kedua, setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, banyak berdiri pusat-pusat industri yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kemudian dibangunnya sarana jalan darat atau jalan raya, sehingga antara kota yang satu dengan yang lainnya terasa dekat. Didirikannya sekolah yang dapat mencerdaskan para generasi penerus bangsa di Indonesia, terbukanya jalur pelayaran dunia, terdapat pendapat bahwa bumi itu bulat, kemudian ditemukan benua-benua baru di dunia.
Dan dampak negatifnya, masyarakat Indonesia merasa tertindas dengan kedatangan bangsa Eropa yang selalu bersikap semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Terjadinya pemberontakan di mana-mana yang mengakibatkan banyaknya warga negara Indonesia yang meninggal. Bangsa Eropa mengadu domba seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian terjadinya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia yang akhirnya banyak menelan korban para warga Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.